Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ada selalu bersama-sama dengan kami di setiap waktu dan keadaan. Tuhan yang selalu menopang kami dengan kuat kuasa. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kuasa-Mu telah menolong dan memampukan kami. Kasih-Mu menghibur dan senantiasa menjadi kekuatan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-38. Tertulis demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria adalah salah satu tokoh utama dalam peristiwa kelahiran Kristus. Peristiwa di mana Allah berinkarnasi menjadi manusia. Bukan reinkarnasi saudara, tapi inkarnasi. Reinkarnasi tidak ada di dalam Alkitab. Kita tidak percaya pada ajaran tentang reinkarnasi. Tapi di dalam Alkitab ada inkarnasi. Dan inkarnasi yang terjadi hanya satu kali, hanya satu-satunya, yaitu ketika Allah menjadi manusia. Maria adalah pribadi yang unik, yang sangat luar biasa, pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Arti dari Maria adalah yang terkasih, yang tersayang. Dan pada zaman itu ada banyak wanita di Israel, bahkan juga di wilayah Timur Tengah saat itu yang bernama Maria. Nama Maria menjadi salah satu favorit untuk diberikan menjadi sebuah nama dari anak-anak yang dilahirkan. Di antara begitu banyak orang yang bernama Maria, ada satu pribadi Maria di sini yang berbeda. Maria yang menjaga kehidupannya tetap suci. Seorang wanita muda yang menjaga kekudusannya, dan dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan tidak salah dalam memilih Maria. Tuhan tidak salah dalam menetapkannya menjadi alat bagi kedatangannya ke dunia. Malaikat Gabriel disuruh Tuhan untuk menyampaikan maksud rencana Allah melalui Maria. Dan apa yang dinyatakan oleh Maria di sini? Dia katakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dari kata-kata Maria, kita mengerti bagaimana sikap hatinya terhadap kehendak Tuhan. Dan pandangannya terhadap dirinya sendiri. Serta bagaimana hubungan Maria dengan Tuhan, Sang Pencipta. Kalau saja Maria tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kalau saja Maria bukan seorang yang percaya, ketika malaikat Gabriel datang, Maria pasti kaget setengah mati dan menolak akan realita itu. Dia juga pasti akan menolak apa yang dinyatakan sebagai rancangan Tuhan atasnya. Maria adalah pribadi yang mengenal Tuhan dan yang hidup dalam kebenaran. Sekalipun kehendak Tuhan yang akan dimanifestasikan dalam hidupnya kelihatannya akan merugikan dirinya dan membahayakan, membawa resiko secara sosial karena orang-orang bisa menuduhnya hamil di luar nikah. Tapi Maria menerima apa yang menjadi kehendak Allah bagi dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi teladan hidup Maria buat kita tidak lain adalah ketaatannya secara penuh kepada kehendak Tuhan. Sekalipun kehendak Tuhan itu, rencana Tuhan itu
kelihatannya merugikan dirinya, kelihatannya tidak enak dalam satu sisi, tapi Maria mau taat dan mau menerima apa yang dirancangkan Tuhan atasnya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Biarlah kata-kata ini dan sikap seperti ini menjadi juga sikap kita terhadap segala kehendak Tuhan atas kita. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yang di luar rencana kita. Tapi selama itu adalah kehendak Tuhan atas kita, biarlah kita menerima dan mau tunduk taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang selama ini masih lari dari kehendak Tuhan, mari datang kepada Tuhan dan berkomitmen untuk membiarkan kehendak Tuhan jadi atas hidup saudara. Kehendak Tuhan pasti baik, kehendaknya sempurna, indah atas kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian, firman-Mu yang terus mengajar kami, melembutkan hati kami, menolong kami untuk lebih lagi mengerti kehendak Tuhan, dan memiliki sikap yang benar terhadap apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Ampuni kami yang seringkali menolak untuk kehendak-Mu terjadi atas kami. Kami lebih menginginkan kehendak kami yang terjadi. Kami sadari kami adalah hamba-Mu Tuhan. Karena itu jadilah pada kami menurut kehendak-Mu, menurut firman-Mu, menurut apa yang Tuhan mau. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang lemah, yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Jamah ya Tuhan, kesembuhan mengalir saat ini, pemulihan terjadi. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna bagi setiap kami. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan melawat, menyatakan jalan keluar, memberikan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.